السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan membaca hadis nomor 10 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan amarah al-mu'minina, orang-orang mukmin, bima amara bihi al-mursalina, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para utusan. Faqala, Allah berfirman tentang utusan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari rezeki yang baik-baik dan beramallah amal soleh, dan lakukanlah amal soleh. Wa qala ta'ala, nah ini yang perintah Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Summa dzakara ar-rajula yutilus safar. Setelah Rasulullah membaca ayat tadi, kata perawi, Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yutilus safarah, yang melakukan perjalanan panjang. Ash'atha aghbar, rambutnya kusut. Ash'ath, kusut. Aghbarah, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, laki-laki tersebut menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu, maksudnya berdoa. Wa mat'amuhu haramun, dan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dan dia itu diberi makanan, maksudnya ghudiya dengan segala macam makanan, ghudiya bil haram, dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, mana akan diijabahi doanya. Wa fi riwayat fa anna yustajabu lidzalik, mana akan diijabahi untuk itu. Rawahu al-Imam Muslim. Qauluhu alaihi salatu wassalam innallaha thayyibun, hada qad jaa aidan, kata Imam Ibnu Rajab, min hadis Sa'd bin Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadhifun yuhibbun nadhafata, jawadun yuhibbul judah. Ini hadis Imam Tirmidzi, tapi sanadnya dhaif. Sesungguhnya Allah itu baik, senang yang baik-baik. Allah itu bersih, senang kebersihan. Jawadun yuhibbul jud, Allah itu pemurah, senang kepada sifat kemurahan. Jadi makna thayyib dalam hadis ini, ya ikhwani, artinya tahir, suci. Wal makna, jadi makna kata-kata thayyib artinya suci, tahir. Makna dari hadis itu artinya annallaha ta'ala muqaddasun
anin naqais wal uyubi kulliha. Allah maha suci. Suci Allah dari segala sifat kekurangan dan segala macam sifat aib atau celah. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, seperti firman Allah, wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Dan wanita yang baik-baik itu adalah untuk laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik adalah untuk wanita yang baik-baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu suci, bersih dari apa yang mereka katakan. Hadis ini, ayat ini kan menerangkan sebelumnya tentang menuduh. Menuduh wanita-wanita yang suci, menuduh wanita suci berbuat serong. Itu. Terus ditutup ayat ini dengan firman Allah yang saya bacakan tadi itu. Maksudnya ini orang-orang yang suci dari perbuatan-perbuatan kotor, suci dari perbuatan zina dan lain-lainnya. Wa qauluhu la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ada makna dalam hadis lain, kata Ibnu Rajab, lafadznya begini: la yatasaddaqu ahadun bi shadaqatin min kasbin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyiban. Tidaklah seseorang bersedekah, hendaklah dia kecuali bersedekah dengan sedekah yang baik, dari hasil kerja yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah tidak menerima termasuk sedekah kecuali yang thayyib. Wa qad qila, dikatakan juga kata Ibnu Rajab, wal muradu fi hadzal hadis alladzi natakallamu fihi, hadis yang kita bicarakan tadi Imam Muslim, la yaqbalullahu illa thayyiban, a'ammu min dzalik, lebih umum dari itu. Jadi bukan hanya masalah sedekah, bukan masalah makanan. Wa huwa anna Allah ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma kana thayyiban tahiran minal mufsidati kulliha. Allah tidak menerima dari amalan. Ini amalan. Pertama amalan, kecuali yang baik, yang bersih dari segala hal-hal yang merusak. Seperti karya atau seperti riya wal ujub. Ta'ajjub, ujub. Kadzalika wala minal amwal. Allah tidak menerima dari harta-harta illa ma kana thayyiban. Tadi minal amal, sekarang minal amwal. Halalan thayyiban. Fa inna thayyibah yusafu bihi, yang namanya thayyib itu disifati dengan kata-kata thayyib atau baik, al-a'malu wal aqwalu wal i'tiqadat, baik berupa amalan, perkataan dan keyakinan, i'tiqadat. Fa kullu hadhihi, semuanya itu tanqasimu ila thayyibin wa khabithin, menjadi ada dua bagian, ada yang thayyib, ada yang jelek, yang tidak thayyib. Wa qad qila, kata Ibnu Rajab, innahu yadkhul fi qoulihi ta'ala, masuk itu semua dalam firman Allah, yaitu firman-Nya, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Katakan Muhammad, tidak sama yang jelek dan yang baik, walaupun banyaknya kejelekan itu, yang jelek itu banyak, menakjubkan kamu, mengagumkan dirimu, tetap yang baik tidak sama, yang jelek tidak sama dengan yang baik. Wa qad qasamallahu ta'ala al-kalama ila thayyibin wa khabithin. Allah juga membagi pembicaraan kepada dua bagian, yaitu yang baik dan yang jelek. Faqala ta'ala, daraballahu masalan qaryatan, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allah memberi perumpamaan, perkataan yang baik. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Asluha sabitun, seperti pohon yang bagus, akarnya terhunjam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dan ranting-ranting semuanya menjulang ke langit. Wa masalu kalimatin khabisatin, dalam ayat berikutnya, itu ayatnya, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha
wa yadribullahu amsal linnas la'allahum yatadhakkarun. Allah pohon tersebut memberi buahnya yu'ti ukulah setiap saat biidni rabbiha, dengan izin Rabbnya, dan Allah memberi perumpamaan kepada manusia supaya mereka berfikir atau mengambil pelajaran. Kemudian Allah berfirman, wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin tussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kata-kata yang jelek, kalimat yang jelek, yang buruk, sama dengan pohon yang buruk, yang jelek, utussat min fawqil ardi, yang dicabut seakar dengan akar-akarnya. Min fawqil ardi ma laha min qarar. Pohon tersebut tidak punya pijakan yang tetap, karena sudah tercabut dari muka bumi. Itu perumpamaan kalimat baik dan kalimat yang jelek. Wa wasafa ar-rasulu alaihi salatu wassalam bi annahu yuhillu at-thayyibat wa yuharrimu al-khaba'ith. Di antara yang disampaikan kepada kita, Rasulullah itu diberi hak oleh Allah, tentu lewat wahyu Allah, untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Nah, itu di antara fungsi diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qila innahu yadkhul fi dzalikal aqwal wal af'al wal i'tiqad aidan. Semuanya itu masuk, ada yang baik, ada yang buruk, yaitu perbuatan, perkataan ataupun keyakinan. Nah, kemudian Allah juga, kata Imam Rajab, menyifati orang mukminin dengan thayyib dalam firman-Nya, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang mukmin itu yang diwafatkan oleh malaikat. Nah, maksudnya oleh malaikat maut, thayyibinah, dalam keadaan baik. Dan firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu malaikat berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah kanat fil jasadit thayyib. Itu ucapan untuk orang yang thayyib. Jadi untuk yang tidak thayyib, yang jelek, tidak akan dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Enggak. Itu untuk orang-orang yang mati dalam keadaan baik. Nah, wa innal malaikata tusallimu alaihim inda dukhulihim al-jannah. Malaikat juga menyampaikan salam kepada orang-orang yang masuk surga. Yaquluna lahum tibtum, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam kebahagiaan atas kamu, tibtum, berbahagialah kamu orang baik. Waqad warada fil hadis, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya, innal mu'mina idza zara aqahu fillahi taqulu lahul malaikah tibta wa qaba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Jadi seseorang mukmin kalau berziarah, iyadah, berbesuk kepada saudaranya yang sakit, dalam satu riwayat ziarah secara umum, zarahu, terus mereka berkata, mendoakannya, tibta, kamu telah baik, wa taba mamsyaka, jalanmu baik, langkahmu baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kau akan menempati tempat di surga. Nah, fal mu'minu kulluhu thayyibun. Seorang mukmin itu semuanya baik, qalbuhu, hatinya, wa lisanuhu, dan jasadnya, dan lisannya, wa jasaduhu, dan jasadnya. Bima sakana, ini rinciannya, bima sakana fi qalbihi minal iman, yaitu dengan apa yang tertancap dalam hatinya dari keimanan, wa dhahara ala lisanihi minaz zikri, dan apa yang nampak dari lisannya berupa zikir-zikir, wa ala jawarihi, dan apa yang nampak dalam anggota tubuhnya, minal a'malis shalihah, dari amalan-amalan salih, allati hiya samratul iman, di mana amal saleh itu adalah buah dari keimanan. Makanya sering saya sampaikan dalam ketika kita melakukan syukur itu juga rukunnya ada 3, sama dengan iman itu kan. Al-iman huwa al-i'tiqadul jazim fil qalbi wal qawlu bil lisan wal amal bil arkan. Keyakinan yang mantap dalam hati, diucapkan dalam lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan semuanya lafaz-lafaz thayyibah. Terus wal amal bil jawari, diamalkan dalam bentuk jawari.
Katanya orang Islam, dia bersyahadat, tapi tidak sholat. Nah, sholatnya iling. Sholat apa iling? Nah, iling sudah. Ala bidzikrillah fa'innul qulub. Nah, aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Sudah cukup dengan zikir, seperti di ajaran kejawen itu, atau apa itu di daerah mana banyak di Sunda Obresen itu, yang tidak sholat tapi udah pokoknya zikir, ya udah, itu salah itu semuanya. Baik. Kemudian wa min a'dhami ma yahsulu bihi thibatul a'mal, dan diantara yang paling agungnya yang didapat dengan perbuatan yang baik bagi seorang mukmin, lil mukmin, adalah tibu mat'amihi, yaitu baik apa yang dia makan, halalan thayyiban, wa an yakuna min halalin, dari sesuatu yang halal, wa bidzalika yazku amaluhu, dan dengan makan yang halal maka seorang mukmin akan baik amalannya. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini kata Ibnu Rajab, isyaratun ila annahu la yaqbalul amala wa la yazku illa bi aqil halal. Nah, ada isyarat dalam hadis ini bahwa Allah tidak akan menerima suatu pekerjaan, suatu amalan, dan amalan juga tidak akan baik kecuali dengan makan yang halal. Wa inna aqlal haram yufsidul amal, makan yang haram-haram itu akan merusak amalan. Wa yamna qabulahu, dan akan mencegah diterimanya amalan tersebut. Fa innahu qala ba'da takririhi, innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha amral mu'minin ila akhiri al hadis. Wal muradu bihada anna ar-rusula wa umamahum, jadi bukan hanya rasul, makanya umatnya juga diperintahkan ma'muruna bil akli minat thayyibat allati hiyal halal, yang baik-baik, minat thayyibat minal halal allati halal, yang halal. Wa bil amali sholih, diperintahkan melakukan amal soleh. Fama damal aklu halalan fal amalu sholih maqbulun, selama yang dimakan itu halal maka amal soleh akan diterima. Makanya ada istilah az-dzambu yurisud dzamba, ay al-dzambu yurisud dzamba, suatu dosa pasti akan melahirkan dosa yang lain. Nah, tapi juga wal amalus sholih yurisul amal sholih, sesuatu amal soleh pasti akan melahirkan amal soleh lainnya. Nah, fa idza kana al-aklu ghairu halalin, kalau yang dimakan tidak halal, fa kaifa yakunu al-amalu maqbulan, bagaimana amalnya bisa diterima? Wa ma dzakarahu ba'da dzalika min ad-du'a, yang tadi itu seorang yang berdoa itu, nah, seorang laki-laki yang kusut, yang berdebu, itu fahuwa misalun, itu sebagai contoh listib'adi qabulil a'mal ma'at taghdiyati bil haram, satu contoh bahwa jauh sekali akan diterima amalan itu kalau yang dimakan itu haram. Nah, waqad kharrajat Tabrani bi isnadin bi nazar, ini sanadnya lemah ya, tapi hadisnya maknanya sahih, dari Ibnu Abbas qala tuliyat hadhihi al-ayah 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di atas bumi yang halal dan thayyib. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah seorang sahabat yang mustajabud dakwah. Mungkin antum ingat ketika kita baca di Riyadhus Shalihin itu ada seorang wanita itu didoakan itu, yang sampai dia itu jangan bunuh, jangan matikan ya Allah, kecuali seorang laki-laki itu, kecuali sampai dia itu sampai dia itu melihat wanita-wanita pelacur atau bersama wanita-wanita pelacur, dan doanya terkabulkan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas faqala, berkata setelah Rasulullah membaca ayat tersebut, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya Rasulullah ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah, wahai Rasulullah, doakan aku Rasulullah agar supaya aku menjadi orang yang diijabahi doaku, mustajabud da'wah. Nah, faqala Nabi alaihi wasallam, ya Sa'du atib mat'amaka takun mustajabat da'wah, wahai Sa'ad, nah, perbaiki, makanlah yang baik-baik, kamu akan mustajabud dakwah, doamu akan mustajab. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah
innal 'abda la yakdhiful luqmatal haram fi jawfi. Demi Allah, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan di dalam perutnya sesuap yang haram, al-luqmatal harama, ma yataqabbalullahu minhu amala 40 yauman. Allah bisa tidak menerima amalannya selama 40 hari. Wa ayyuma 'abdin, dan siapapun seorang hamba, nabata lahmuhu min suhtin, yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka api lebih berhak untuknya. Aula bih. Wa fi musnad Imam Ahmad, dan juga sanadnya dhaif. An Ibnu Umar qala, man ishtara thawban bi asharati darahima fi thamanihi dirhamun haramun lam yaqbalillahu lahu salatan ma kana alaihi. Siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham dan 1 dirham dari harga tersebut yang dia bayarkan haram, maka Allah tidak menerima salatnya selama dia terus seperti itu, maksudnya melakukan yang haram itu. Summa adkhala isba'ihi, kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya fi udunaihi, ke telinganya, faqala summata, mudah-mudahan dua telinga ini tengel, tuli, illam akun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya tidak melihat mendengar hal ini dari Rasulullah. Wa kharrajat Tabrani bi isnadin dhaif aidan, dari Abu Hurairah, idza kharaja ar-rajulu hajjan bi nafaqatin thayyibah, kalau ada seorang laki-laki berhaji dengan nafkah yang baik, halalan thayyiban, wa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian haji tersebut meletakkan kakinya, al-gharzu itu apa? Untuk naik ke unta atau ke kuda yang ada tali ke atas, nah itu al-gharzu bahasa Arabnya. Untuk kaki sebelum naik kuda. Itu al-gharzu bahasa Arabnya. Apa itu enggak tahu saya. Fanada labbaik Allahumma labbaik, kemudian dia bertalbiyah, nadahu munadin minas sama, maka ada panggilan dari langit yang memanggilnya, labbaika wa sa'daik, selamat, labbaika wa sa'daik. Nah, itu artinya kami memenuhi panggilanmu, itu mana labbaik. Kemudian wazaduka halalun, itu panggilannya, bekal kamu halal, wa rahilatuka halalun, kendaraanmu halal, wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zurin, dan hajimu mabrur, tidak berdosa atau tidak ada dosa. Wa idza kharaja ar-rajulu bin nafaqatil khabithah, kalau ada seorang pergi haji dengan nafkah yang jelek, tidak halal, tidak thayyib, fa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian dia meletakkan kakinya, menaikkan kakinya di alat di tempat kaki itu, fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadi minas sama, ada yang manggil dari langit, la labbaika wa la sa'daik, tidak ada bagimu labbaika dan tidak ada sa'daik, memenuhi panggilan Allah maksudnya. Zaduka haramun, bekalmu haram, wa nafaqatuka haram, nafkah kamu haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak mabrur. Karena kalau ada cerita seorang haji kan, cerita ada anekdotnya gitu kan. Jadi berhaji dari hasil prostitusi atau umroh. Jadi minta doa di sana ketika di Mekah. Mudah-mudahan setelah umroh, setelah haji, nanti tambah, bukan tambah apa? Bukan tambah barokah, bukan mau tambah banyak langganannya. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Kemudian kata Ibnu Rajab, wa qad ikhtalafa ulama fi haji man hajja bimalin haramin. Ada khilaf, perbedaan pendapat antara ulama tentang seorang haji dengan pakai harta haram. Atau perbedaan ulama, wa man shalla fi thawbin haramin, salat tapi pakaiannya haram, mungkin hasil mencuri, hasil ghasab. Hal yasqutu anhu fardus sholati wal haji, apakah kewajiban sholat dan kewajiban haji sudah gugur darinya? Nah, sudah tidak wajib haji lagi, tidak wajib sholat lagi. Wa fihi 'anil Imam Ahmad riwayatani, Imam Ahmad punya dua pendapat.
Pendapat pertama mengatakan hajinya itu harus haji lagi. Jadi sudah tidak gugur hajinya. Jadi rukun Islamnya masih belum sempurna, harus haji lagi. Sholatnya harus ngulang lagi. Begitu. Tapi kayaknya yang lebih rajih dari pendapat beliau Muhammad itu pendapat yang kedua. Hajinya itu sudah gugur hajinya, jadi sudah bebas dari hajatul Islam sebagai rukun Islam yang kelima. Sholatnya juga tidak usah ngulang lagi. Nah, baik. Kemudian apa? Ini nanti ada. Lakinnal qabul, apa yang maksudnya qabul di sana? La al-qabul qad yuradu bihi ridha bil amal wa badhu fa'ilihi. Makna qabul pertama di sini artikan diridhoi amalannya, dipuji pelakunya. Wassana'u alaihi bainal malaikati wal mubahat bihi. Allah bangga dengan apa yang dikerjakan terhadap para malaikat, membanggakan dia di hadapan para malaikat. Makna yang kedua dari qabul itu adalah husulus thawabi wal ajri alaihi. Diterima maknanya apa? Dia mendapat pahala, mendapat ganjaran dari apa yang dikerjakan. Yang ketiga, waqad yuradu bihi, yang dimaksudkan dengan al-qabul diterima adalah sukutul fardhi bihi minadh dhimmah. Dia bebas tanggungan. Nah, dari tiga makna ini dijabar oleh al-Imam Ibnu Rajab. Fa in kana al-muradu hauna al-qabul bil makna al-awwal aw ats-tsani. Kalau yang dimaksud dengan qabul, amalan seseorang itu dengan makna yang pertama, apa itu? Diridhoi amalannya, dipuji. Nah, atau makna yang kedua juga, yaitu apa? Mendapat pahala dan akan mendapat ganjaran dia dari apa yang dikerjakan. Maka lam yamna dzalik min suqutil fardhi bihi minadh dhimmah. Itu tidak mencegah. Kalau dua makna tersebut dimanakan itu, maka orang tersebut bisa saja dia gugur dari kewajiban. Jadi hajinya juga anggaplah sah hajinya, tapi tidak dapat pahala. Nah, sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala. Nah, kama warada, seperti yang ada dalam beberapa hadis, annahu la tuqbal sholatul abik. Ini seorang hamba yang lari dari tuannya, maka sholatnya tidak akan diterima. Maknanya tidak dapat pahala dan tidak dipuji dia, tapi sholatnya sah. Walal mar'atul lati zawjuha 'alaiha sahid. Ada satu riwayat, Allah tidak menerima sholatnya seorang wanita yang suaminya marah kepada dia, tidak ridho kepada dia. Nah, maknanya berapa? Artinya apa? Sudah, dia tidak dapat pahala dari sholatnya, tidak dapat pahala dari sholatnya. Wala man ata kahinan, itu yang 40 hari 40 malam itu. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Siapa yang datang kepada kahin, tukang ramal, dukun tukang ramal. Nah, fasaddaqahu, dan satu riwayat fasa'alahu fasaddaqahu, bertanya itu. Ada riwayat yang atas saja, datang saja itu. Nah, tidak sampai mengamalkan, maka tidak akan, yang diperintahkan oleh kahin, oleh dukun, maka tidak akan terima sholatnya 40 hari 40 malam. Tidak terima maknanya tidak dapat pahala dari sholatnya. Nah, begitu juga satu riwayat, wala man syaribal khamra 40 yauman. Siapa yang minum khamr, maka tidak terima sholatnya 40 hari 40 malam. Nah, wal muradu wallahu a'lam. Dan ini pendapat dari kebanyakan ulama, kata Imam Ibnu Rajab, nafyul qabuli bil maknal awal awis tsani. Nah, bil maknal awal awis tsani. Maksudnya apa? Salatnya diterima, salatnya sah, tapi tidak dapat pahala seperti makna kedua, dan dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat pahala. Sebab kalau seorang syaribul khamri, peminum khamr, tidak diterima sholatnya 40 malam, itu tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha atau mengulangi sholatnya yang 40 malam. Ya, itu makna. Begitu juga yang sholat dengan memakai pakaian yang dari hasil curian, sholatnya sah, nah, selama rukun dan syaratnya, kemudian dosanya dia tanggung. Demikianlah ini kajian kita malam ini. Kita lanjutkan nanti, lanjutkan dari hadis ini, masih banyak ini keterangan dari hadis ini ila akhir hadis insyaallah taala. Mari kita akhiri pada kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.